Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis profitabilitas dan ROIC. Kelompok 8 ini beranggotakan yang pertama, Fernida Cahya Alvina, NIM 2002010036, Deswita Amanda 2002010182, Deska Salsabila 2002010234, dan Riza Alfandi 2002010281. Yang pertama itu ada pengertian mendalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan keuntungan atau laba relatif terhadap pendapatan, aset negara, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua itu ada manfaat dari rasio profitabilitas. Mengetahui dengan pasti laba atau keuntungan dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, menjadi tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Yang ketiga, memahami efisiensi dari sebuah bisnis itu. Yang keempat, bagi manajer perusahaan, manfaat rasio profitabilitas itu bisa menjadi pegangan untuk mengevaluasi kinerja dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah menjadi tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham suatu perusahaan itu layak dibeli atau tidak. Selanjutnya itu ada jenis profitabilitas. Jenis rasio profitabilitas yang pertama itu ada profitability ratios yang diliputi oleh dua. Yang pertama ada margin ratio dan dua return ratio. Margin ratio itu terdiri dari gross profit, EBITDA, operating profit, net profit, dan cash flow. Yang return ratio itu ada return on assets, return on invested capital, dan return on equity. Dan rasio dapat digeneralisasi menjadi dua kategori. Yang pertama ada rasio margin. Rasio margin itu memiliki kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi keuntungan pada berbagai tingkat pengukuran. Contohnya itu adalah margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, margin arus kas, EBIT, EBITDA, EBITDAR, NOPAT, rasio biaya operasi, dan rasio overhead. Dan yang kedua itu ada rasio pengembalian. Rasio pengembalian mewakili kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham atau para stakeholder. Contohnya itu termasuk pengembalian aset, laba atau ekuitas, pengembalian tunai atas aset, pengembalian utang, laba atas. Gross profit ratio. Gross profit ratio adalah rasio yang membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Ini menunjukkan berapa banyak penghasilan bisnis dengan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Rasio margin laba kotor yang tinggi mencerminkan efisiensi yang lebih tinggi dari operasi inti, yang berarti masih dapat menutupi biaya operasi, biaya tetap, dividen, dan depresiasi. Sementara itu juga memberikan laba bersih kepada bisnis. Rumus penghitungan gross profit margin atau margin laba kotor. Untuk mendapatkan margin laba kotor, kita perlu mendapatkan terlebih dahulu hasil laba kotornya. Kemudian, laba kotor atau gross profit adalah total dari pendapatan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Sesudah mendapatkan laba kotor atau gross profit tersebut, selanjutnya adalah membagi laba kotor dengan gross profit dengan total pendapatan penjualan atau sales revenue. Rumus gross profit ratio sama dengan laba kotor per pendapatan penjualan. Selanjutnya adalah contoh perhitungan dari gross profit margin atau margin laba kotor.
Diketahui PT ABCDE merupakan perusahaan yang membuat baju koko. Total penjualan baju seragam pada tahun 2019 adalah sebesar 400 juta, sedangkan HPP-nya sebesar 150 juta. Pertanyaannya, berapakah gross profit margin atau margin laba kotornya? Dari soal dapat diketahui pendapatan penjualan sebesar 400 juta, HPP sebesar 150 juta. Kemudian kita akan menghitung laba kotor terlebih dahulu, di mana laba kotor adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan HPP. Dari soal adalah dapat diketahui, jadi perhitungannya 400 juta dikurangi dengan 150 juta. Total hasil laba kotornya adalah 250 juta. Setelah menentukan laba kotor, kita akan menghitung margin laba kotornya atau gross profit margin, di mana perhitungannya adalah laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Kemudian, laba kotor sebesar 250 juta dibagi dengan 450 juta. Margin laba kotor sama dengan 62,5%. Margin EBITDA. EBITDA adalah singkatan dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization atau penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Manfaat dari menganalisis margin EBITDA perusahaan adalah mudah untuk membandingkan dengan perusahaan lain, karena tidak termasuk dengan biaya yang mungkin fluktuatif atau agak dekresional. Kelemahan dari margin EBITDA sendiri adalah dapat berbeda dari laba bersih dan generasi arus kas yang aktual, yang merupakan indikator kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik. EBITDA banyak digunakan dalam metode penilaian. Net Profit Margin (NPM). Margin laba bersih atau Net Profit Margin (NPM) adalah rasio untuk mengukur laba bersih perusahaan dan membaginya menjadi pendapatan total. Rasio ini memberikan gambaran terakhir tentang seberapa menguntungkan perusahaan setelah semua biaya, termasuk bunga dan pajak, telah diperhitungkan. Alasan untuk menggunakan margin laba bersih sebagai ukuran profitabilitas adalah karena memperhitungkan semuanya. Kelemahan dari metrik ini adalah ia mencakup banyak noise seperti pengeluaran dan keuntungan satu kali yang membuatnya lebih sulit untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan para pesaingnya. Rumus NPM. 1. Min beban atau penjualan neto. Contoh kasus, sebuah usaha rumahan melakukan perhitungan hasil penjualan selama 1 bulan. Usaha tersebut berhasil memperoleh hasil penjualan sebesar 10 juta rupiah pada 1 bulan sebelumnya. Ia telah menghabiskan biaya sebesar 88 juta rupiah untuk menutupi pengeluaran kepentingan toko. Berapa profit margin yang diperoleh usaha tersebut? Jawab, profit margin sama dengan 1 dikurangi 8 juta rupiah atau 10 juta rupiah sama dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai profit margin dari pedagang tersebut adalah sebesar 0,2 atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 1 rupiah penjualan bersih, penjualan tersebut memperoleh keuntungan sebesar 0,2 rupiah. Margin arus kas. Margin arus kas adalah rasio yang menyatakan hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi dan penjualan yang dihasilkan oleh bisnis. Karena dalam rumusnya, menghitungkan margin arus kas berhubungan dengan perhitungan NPM atau Net Profit Margin. Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi kas. Semakin tinggi presentasi arus kas, semakin banyak uang tunai yang tersedia dari penjualan untuk membayar pemasok, dividen, utilitas, dan uang layanan, serta untuk membeli aset modal. Rumus mencari margin arus kas. Arus sama dengan arus kas dari aktivitas operasi atau penjualan bersih sama dengan sekian persen.
Dalam contoh perusahaan dengan arus kas yang tidak memadai, perusahaan dapat memilih untuk meminjam dana atau untuk mengumpulkan uang melalui investor untuk menjaga operasi berjalan. Mengelola arus kas sangat penting untuk kesuksesan perusahaan karena selalu memiliki arus kas yang memadai. Keduanya meminimalkan pengeluaran, misalnya menghindari biaya pembayaran yang terlambat dan beban bunga tambahan, dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari keuntungan tambahan atau peluang pertumbuhan yang mungkin timbul. Misalnya, kesempatan untuk membeli dengan diskon besar inventaris pesaing yang keluar dari bisnis. Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) atau rasio pengambilan aset seperti namanya menunjukkan persentase laba bersih relatif terhadap total aset perusahaan. Rasio ROA secara khusus mengungkapkan berapa banyak laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan untuk setiap nilai dari aset yang dimilikinya. Rasio ini juga mengukur intensitas aset bisnis. Semakin rendah laba per nilai aset, maka semakin intensif aset perusahaan dianggap. Rumus mencari ROA, Return on Asset, sama dengan pendapatan bersih dibagi total aset. Perusahaan yang sangat intensif aset memerlukan investasi besar untuk membeli mesin dan peralatan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh industri yang biasanya sangat padat aset meliputi layanan telekomunikasi, produsen mobil, dan jalur kereta api. Contoh perusahaan yang tidak terlalu padat aset adalah agen periklanan dan perusahaan perangkat lunak. Kemudian, rasio return on equity. Return on equity adalah rasio yang menyatakan persentase laba bersih relatif terhadap ekuitas pemegang saham atau tingkat pengembalian utang yang dimasukkan oleh investor ekuitas ke dalam bisnis. Rasio ROE adalah rasio yang sangat diperhatikan oleh analis saham dan investor. Rasio ROE yang tinggi dan menguntungkan sering disebut sebagai alasan untuk membeli saham perusahaan. Perusahaan dengan return on equity yang tinggi biasanya lebih mampu menghasilkan uang tunai secara internal dan karenanya kurang bergantung pada pembiayaan utang. Kemudian rumus ROE dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih pada ekuitas pemegang saham tersebut. Berikut adalah rumus ROE, sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, Return on Invest Capital atau ROIC. Pengembalian modal yang diinvestasikan atau Return on Invest Capital adalah ukuran pengembalian yang dihasilkan oleh semua penyedia modal, termasuk pemegang obligasi dan pemegang saham. Ini mirip dengan rasio ROE, tetapi lebih mencakup semua cakupannya, karena mencakup pengembalian yang dihasilkan dari modal yang dipasok oleh pemegang obligasi. Rumus ROIC yang disederhanakan dapat dihitung sebagai berikut. EBIT dikali (tarif 1) dikurangi pajak dibagi nilai hutang ditambah nilai ditambah ekuitas. EBIT digunakan karena merupakan pendapatan yang dihasilkan sebelum mengurangi beban bunga, dan karenanya merupakan pendapatan yang tersedia untuk semua investor, bukan hanya untuk pemegang saham. Selanjutnya, kekurangan rasio profitabilitas. Ada keterbatasan teknis dalam perhitungan rasio ini. Kemudian, sulitnya menghitung profitabilitas apabila data tidak cukup. Kemudian, terkadang data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio pun tidak valid. Kemudian, bisa terjadi window dressing, yaitu perusahaan melakukan modifikasi sehingga performa saham terlihat menarik. Kemudian, perbedaan standar akuntansi yang dipakai pada setiap perusahaan. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan melalui room chat yang disediakan oleh dosen pengampu ataupun
bisa melakukan pertanyaan melalui WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.